Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Kalau digambarkan, pemerintahan dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW yang memimpin di kota Madinah. Kemudian dilanjutkan Khalifah Ar-Rasyidin mulai dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Rasulullah dan para sahabat, Islam mulai berkembang di bawah kepemimpinan khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kedua khilafah ini berperan penting dalam peradaban Islam sampai saat ini. Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khilafah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keruntuhannya pada tahun 750 Masehi akibat perang saudara dan pertentangan kelompok-kelompok non-Arab. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan pendidikan mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Bagaimana perkembangan dinasti Bani Abbasiyah? Agar lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangan dinasti Bani Abbasiyah. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Puncak popularitas mereka berada pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal dengan cerita 1001 malamnya dan putranya Al-Ma'mun, pemimpin yang menyukai ilmu pengetahuan. Mengutip dari jurnal berjudul Bani Abbasiyah, Pembentukan Perkembangan dan Kemajuan Karya Irianto, para sejarawan mengklasifikasikan perkembangan dinasti Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai dengan Al-Wazir. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah. Kemudian, partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode berikutnya, periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 hingga 945 Masehi. Saat itu, kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun, kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar khalifah. Periode selanjutnya, periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 hingga 1055 Masehi. Pada periode ini, dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraj, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan juga Ibnu Maskawai. Periode berikutnya, periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 hingga 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi mulai ditinggalkan. Namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya.
periode kelima, periode terbebas dari dinasti lainnya. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi, yang dikarenakan invasi bangsa Mongol oleh Hulagu Khan yang mengalahkan tentara kekhalifahan dan membumi hanguskan kota Baghdad. Meskipun begitu, kekhalifahan ini meninggalkan kesan bagi umat Islam di masa depan. Berikut nama-nama khalifah secara keseluruhan dari 3 periode yang berbeda. Pertama, khalifah periode pertama, keturunan Abbas. Khalifah periode kedua dari Bani Buaid. Dan periode ketiga dari Bani Seljuk.